Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis di bulan suci Ramadan ini, marilah selalu kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Semoga iman dan takwa kita ini semakin meningkatkan kualitas hidup kita dalam kehidupan sehari-hari, bersama keluarga, bersama rekan-rekan, dan bersama saudara-saudara yang lainnya, baik yang muslim maupun non-muslim. Allah Akbar walillahilham untuk kuliah di makam Kiai Nur Shadiq Al-Hafiz bin Kiai Anom Besari bin Syekh Abdul Mursyad. Semoga sedoyo semua yang dimakamkan di makam ini dimudahkan oleh Allah, dijauhkan dari siksa kubur. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kemudian bagi yang masih hidup dan suka ziarah makam, semoga selalu ditingkatkan iman dan takwanya. Bagi yang belum suka ziarah kubur, mari kita belajar ziarah kubur sehingga kita tahu ke depan kira-kira nang kuburan soipi rasane. Kira-kira La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila tidak terlalu banyak untuk pembukaan ini, Sadra Peningit, kawan branded, Presiden branded. Sebenarnya Sadra Peningit ini adalah hanya orang biasa yang ngerti ilmu pemerintahan sejati ini, ilmu pemerintahan, dan ngerti ilmu Islam sejati ini. Islam sejati ini ilmu Jawa, sejati ini Jawa. Nanging betul nanti maca kitab sing tenanan namung ruwani mawon kalih film. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita lanjutkan untuk Sadra Peningit yang ditugasi oleh para habaib, kaula alit, dan dunia jedor. Semoga nanti gus-gus juga merapat. Semua gus-gus kami harapkan bisa silaturahmi bersama di Tegalsari, di Dalam Ageng, kemudian juga di makam, kemudian juga di masjid. Insya Allah dengan bergabungnya gus-gus seluruh Indonesia bisa menggetarkan dunia, dan bergabungnya kaula alit untuk menjadikan Sadra Peningit jadi presiden branded yang minta dibayaran dan yang minta tidak dibayar duit, hanya tolong diwiriti. Insya Allah Indonesia akan menjadi pusat peradaban dunia. Mengapa Indonesia sampai sekarang ini non sewu ada yang sakit terus pusat peradaban dunia? Ya ini sebenarnya Bang Iwan sudah bilang, urus saja akhlakmu, urus saja moralmu. Akhlakku saya urus sendiri, moralku saya urus sendiri. Masalah moral dan akhlak inilah yang menghancurkan Indonesia. Siapa yang moralnya nggak baik, silakan dievaluasi masing-masing. Saya tidak akan mengevaluasi karena saya hanya manusia biasa. Allah Akbar walillahilham. Insya Allah pada bulan suci Ramadan ini akan saya umumkan kabinet Sadra Peningit dan penasihat presiden untuk periode 2024 dan seterusnya. Manajemen yang saya tawarkan dalam mengelola negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah manajemen dari tempo dulu yang kemudian saya kombinasi dengan kondisi saat ini serta the next-nya kayak apa, yang bisa ngislami dan jawani, yang bisa ngislami dan jawani dalam setiap napasnya, dalam setiap langkahnya, dan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahannya, dalam bermasyarakat dengan masyarakat, dan dalam siap berbangsa dan bernegara. Allah Akbar walillahilham. Saya sebenarnya tidak pengen jadi presiden itu ya, karena ditugasi oleh habaib itu sama kolej saya running presiden 2024. Tapi kalau bisa jangan tempur melalui pemilu, karena pada prinsipnya pemilu yang suara rakyat suara Tuhan itu adalah salah. Suara rakyat suara Tuhan itu adalah salah, haram itu bagi saya.
monggo lek panjenengan mengaku itu adalah yang terbaik, karena suara Allah, suara Tuhan beda dengan suara manusia. Betul? Subhanallah, subhanallah. Jadi memang tidak nyangka ternyata pemilu kita ini adalah tidak Islami. Karena yang membuat peraturan itu sendiri tidak Islami loh, agamanya Islam, tapi lakunya tidak Islam. Buktinya produk hukumnya ya seperti ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kajian akademis. Saya meneliti penyakit birokrasi Indonesia. Saya punya kapasitas karena saya doktor ilmu administrasi, sehingga saya bisa mengevaluasi penyakit-penyakit birokrasi Indonesia. Misalkan di kepolisian saya juga bisa. Kemudian di pemerintahan presiden ke bawahnya aja juga bisa. Kalau betul-betul Indonesia ini berketuhanan yang Maha Esa sebagaimana sila-sila Pancasila, insya Allah ya pasti sudah selesai, tidak ada orang miskin. Kenapa di negara kita masih ada orang miskin? Karena ya manajemen yang kita bangun belum ketemu yang paling super efisien dan super jalur ilahi. Ya kira-kira tidak banyak, tapi sangat banyak peraturan yang dibuat, tapi kualitasnya tidak selaras dengan nilai-nilai budi luhur. Misalnya ya, tentang ini saya evaluasi satu, peraturan presiden yang mengatur pengadaan barang dan jasa. Nah, itu kayaknya baik, tapi menyulitkan. Semua pegawai kesulitan, dan semua pegawai negara baik yang di militer, di polisian, di yudikatif, ya kemudian di sipil, ya pemerintahan sendiri, itu kesulitan. Seharusnya peraturan pengadaan barang jasa ini dibuat sederhana aja, satu pasal. Tapi ayatnya ada 2 atau 3 gitu. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai sila-sila Pancasila. Ini yang pertama, ayat 1, pasal 1 ayat 1. Pasal 1 ayat 2-nya, pembayaran pembayaran pengadaan barang dan jasa dilaksanakan setelah dilaksanakan audit baik internal maupun eksternal, baru dibayar lunas. Ini pasal keduanya. Sedang pasal ketiga, ayat ketiga, apabila terjadi kesalahan penghitungan baik kelebihan atau kekurangan, maka pihak yang kelebihan itu wajib mengembalikan ke kas negara. Misalnya seperti itu. Satu pasal 3 ayat. Sedangkan penunjukannya sudahlah, tidak usah lelang. Lelang itu bukan budaya Indonesia. Kalau anggaran negara silakan seluruh nasional. Tapi kalau anggaran provinsi Jawa Timur silakan seluruh Jawa Timur. Tapi kalau anggaran Kabupaten Trenggalek, ya silakan rekanan di Kabupaten Trenggalek itu. Jangan orang Kabupaten Trenggalek kemudian dipasang dia punya cukong di luar Trenggalek, misalkan semacam itu. Tapi ke depan yang saya tawarkan nanti tidak seperti itu. Karena pemerintahan terdepan adalah RT. Di RT ada dokter 1, ada tentara 5, ada polisi 5 yang profesional. Ya, ada insinyur 1, ada dokter 1, ada perawat 5, ya, ada ahli IT 1, ya, tiap RT. Ada perencana 1, ada ahli agama 1, ahli agama betul, lakunya agama juga, sesuai agamanya masing-masing kan gitu. Sehingga tidak ada sarjana hukumnya 1, sehingga tidak ada apa itu aparatur negara ini jauh dari rakyatnya, jauh dari daerahnya. Provinsi kita hapus, kabupaten kita hapus, tapi tetap ada perannya. Pemerintah
provinsi nanti kita jadikan pembantu gubernur, stafnya cukup 100. Kabupaten juga, wali kota juga jadi bupati, stafnya hanya 100. Kecamatan juga tetap ada, stafnya hanya 100. Sedang yang paling banyak pegawai kita nanti adalah di RT. Desa pun stafnya ya tidak usah banyak-banyak, 100 saja. Tapi masing-masing tingkatan ada penghafal Qurannya. Kira-kira itu, kira-kira karena Al-Quran inilah yang akan bisa mengarahkan kita dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dengan seadil-adilnya, semakmurnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Duh Gusti Pangeran ingsun, kula niki manungsa biasa, namung saged donga dhateng panjenengan dika. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wonten makam Mbah Sotik kula namung donga, mugi-mugi bangsa Indonesia saged dados negara ingkang adil makmur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ngaji kita pagi ini adalah menawarkan, karena Satrio Pingit sudah ditugasi menjadi calon presiden, bisa bersama Mbak Puan, bisa bersama Mbak Nyai Khofifah. Kenapa? Kalau berangkat dari PDIP berarti dengan Mbak Puan. Kalau berangkat dari kaum Islami berarti Habaib, turunan Majapahit dan turunan Kaula Ahlid. Ini yang akan menjadi lokomotif perubahan Indonesia yang jaya luar biasa. Allah Akbar, walillahilhamd. Jadi nun sewu, Ibu Mega, saya yang jelas adalah orang PNI, bapak saya orang PNI, mbah saya orang NU. Jadi saya berharap, karena yang Soekarno itu ngasih ilmu kepada saya, le Indonesia ruwatan maneh gen luwih apik ya. Makanya saya ingin berpasangan dengan Mbak Puan, karena judulnya Satrio Pingit itu harus gandengannya Ratu Adil. Satrio Pingit pun sendiri kurang bagus, karena harus ada yang menjadi Ratu Adil. Yang jadi ratu ya wakil presidennya saja. Kemudian yang saya tawarkan adalah harta karun yang diberikan melalui WISIK yang saya ambil di Gunung Tidar waktu itu tahun kemarin, bulan November insya Allah gitu, bulan November. Saya sowan Gunung Tidar, dan yang Gunung Tidar Mbah Sabdo Palon niku dados guru kula, dan kula dipun peseni dadekno Indonesia sing adil makmur. Adil seadili, makmur sak makmuri, meluwi negara-negara nang donya iki. Dadekno pendapatan rakyat Indonesia ini yang tertinggi. Makanya akan saya kasih saham masing-masing rakyat Indonesia minimal 100 miliar untuk hidup 100 tahun. Minimal ini. Gus-gus nanti di atas itu 1 triliun atau lebih. Kepala desa 1 triliun atau lebih. Ya, para pendiri negara, MPR nanti keturunannya para pendiri negara, tidak dicampuri oleh orang-orang baru. Biar leluhurnya ini bisa nitis terus, ngawal terus MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hebat, dan semakin hebat ditambah ilmu pengetahuan yang ada saat ini dan yang kedepannya. Allah Akbar, walillahilhamd. DPR kita bubarkan nanti, tapi kita sanggoni 100 miliar setiap anggotanya. DPD kita bubarkan, kita sanggoni 50 miliar setiap anggotanya.
Dan anggota DPRD kita bubarkan. Kita sangoni 25 miliar untuk anggota DPRD provinsi, sedangkan anggota DPRD kabupaten dan kota dikasih 10 miliar. Insya Allah gak ono sing kalah, kabeh menang ya, kabeh menang. Kemudian partai politik kita bah menjadi ormas sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya. Nanti kita kenapa diganti jadi ormas? Karena ya non sewu, kalau kita evaluasi perjalanan partai politik ini juga ya bagus tapi kurang bagus sejatinya. Itu tarung saja partai politik, dan di dalam anggotanya tarung dengan yang lainnya yang di DPR tarung. Ya ini kapan kita akan selesai kalau padu terus kan gitu kan itu. Jadi bahasa Satrio Pingit, kita ubah partai politik menjadi ormas. Kita sangoni senilai di atasnya APBN untuk partai besar, sedangkan partai menengah dikasih 3.000 triliun masing-masing, seperti PKS, P3, PKB ya. Kemudian apalagi yang masuk di anu, PKS, PKB, P3, apalagi ya. Nah, kemudian Gerindra, Golkar, PDI dikasih 5.000 triliun. Sedangkan partai-partai baru dan partai lama yang nggak masuk kabinet kita kasih 1.000 triliun masing-masing. Saham 1.000 triliun di Bank Rakyat Indonesia. Dari mana uangnya? Ya, Satrio Pingit sudah punya strateginya, dan Satrio Pingit sudah mendapat bisik dari wahyu dari Gusti Allah. Caranya seperti ini, sementara yang tahu saya. Kalau Anda percaya yang gaib, berarti percaya dengan Islam, sejati Islam. Gak percaya yang gaib, berarti kira-kira Islamnya dipertanyakan, kira-kira. Tapi tetap lakum dinukum waliyatin. Kita tidak bisa melaksanakan. Saya tidak ingin jadi presiden, tapi saya punya kapasitas di atasnya Anies, di atasnya Ganjar, di atasnya Prabowo dan yang lainnya. Karena ilmu saya adalah sarjana pemerintahan dan doktor ilmu administrasi, sejati di ilmu administrasi. Bagaimana merancang Indonesia branded, bagian struktur organisasinya. Pemimpinnya harus pemimpin agung, tidak minta bayaran presidennya. Kemudian menterinya adalah orang-orang hebat, Mas Ganjar, Mas Anies, ya, Mas Prabowo, Mas Eri, ya. Bisa juga Gubernur Jawa Barat, ya. Kemudian Mas Jarod, ya bisa juga. Jago-jagonya partai silahkan, yang terbaik kirim ke saya. Nanti akan saya buat the dream team, tim yang hebat untuk Indonesia yang branded. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walilakam. Saya titisannya yang Soekarno. Akan saya gembarkan dunia dengan Islamnya dan Jawanya. Kita bikin rakyat kita semuanya bekerja untuk negara, karena pemerintahan dari rakyat berarti rakyat semua bekerja ke organisasi NKRI. Oleh rakyat berarti rakyat juga jadi tentara, rakyat juga jadi polisi, rakyat juga jadi petani. Kita bikin Indonesia yang luar biasa. Saya kira terlalu banyak kali ya. Kalau pagi ini mungkin ya sudah cukup banyak. Insya Allah Bu Mega, Pak Yusuf Kalla, Mas Erlangga, ya, kemudian juga Mas Prabowo, kemudian Mas Gusimin, bocah ganteng, yo Gusimin, Presiden Santri Indonesia, ya, dengan jadi penasihat presiden aja. Penasihat presiden nanti bayarannya 1 triliun setiap tahun. Daripada kita ngelola duit tapi haram, lebih baik ikutlah Satrio Pingit, turunannya Habaib, turunannya Raja Majapahit, turunannya Kaula Alit. Dan kalau menjadi presiden tidak minta duit, tak kasih saham masing-masing rakyat Indonesia.
dan termasuk tokoh-tokohnya akan saya beri keadilan yang seadil-adilnya, dan hukum kita tegakkan. Kita tidak ada perbedaan dalam hukum, karena kita ya tentara, kita ya rakyat, kita ya polisi, tapi ya tidak semua jadi dokter. Ada yang khusus, tentara khusus yang memang disiapkan untuk tempur. Minimal nanti kita bikin 50 juta tentara kita, polisi kita 50 juta yang ahli, tapi itu juga digerakkan untuk kebutuhan nun sewu kalau ada bencana. Jadi kita latih polisi kita yang juga ngurusi bencana, tentara kita ngurusi bencana, tapi tentara kita seperti siluman, di mana-mana ada, setiap RT ada 5 yang asli, yang tidak asli. Karena semua adalah bela negara, otomatis rakyat Indonesia semua adalah tentara terbesar di dunia. Tentara terbesar adalah Cina, 2 juta, Amerika di bawahnya, Indonesia 273 juta tentara, 273 juta polisi, 273 juta rakyat yang sebagai sumber SDM daripada tentara rakyat, polisi rakyat. Kemudian di sektor nun sewu, di sektor pertahanan dan keamanan, ini nanti tetap ada jenderalnya tentara rakyat, tapi kepolisian mohon maaf nanti di bawah Kementerian Dalam Negeri. Pangkat tertinggi nanti adalah bukan jenderal, tapi letnan jenderal. Polisi nanti di bawah Menteri Dalam Negeri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian untuk selanjutnya akan kita ngaji berikutnya di makam-makam aulia yang lainnya. Saya kira untuk di Mbah Nur Shodiq ini sudah cukup banyak. Yang jelas rakyat akan senang karena pangan, sandang, papan, pulsa, transportasi, dan haji umroh ditanggung negara. Anda hanya bekerja 5 jam tiap harinya, ya, dan sisanya untuk kubur dan akhirat panjenengan. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita sekalian. Mari kita bergandengan tangan, kita bersama-sama, dan kami berharap, sangat berharap para leluhur Indonesia selalu memberikan sinyal-sinyal yang positif untuk lebih hebatnya Indonesia yang akan datang. Indonesia branded adalah Indonesia yang berkaya. Indonesia yang berkaya adalah yang dikagumi dunia. Dan salah satu strateginya adalah tamu-tamu negara. Karena kita hukumnya Islam, yang paling banyak Islam, maka tamu negara tidak dipajaki. Ya, dimakan monggo, baju monggo. Nah, jadi tamu-tamu kita tidak ada pajak, negara kita tanpa pajak, negara kita tanpa bunga bank. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Saya kira Satrul Pingit ini adalah orang yang luar biasa, tapi tidak ingin siarnya jadi presiden. Karena ditugasi, makanya kita mainkan luruk tanpa bolong, menang tanpa masalah lagi. Itu daibun leluhur saya yang Arjuna Sosrobahu. Jadi marilah kita bergandengan tangan bersama-sama, satu napas, satu langkah, satu gerakan, satu tujuan, yaitu Indonesia yang adil dan makmur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semanten nuwun nyuwun ngapunten menawi dalem matur dhumateng panjenengan wonten kirang langkungipun sakjatinipun kawula mboten saged menapa-napa. Semanten nuwun. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai kita semua.